Geger peristiwa penangkapan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur karena diduga keterlibatannya atas kasus penggunaan narkoba. Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman disebutkan oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Henry Novika Chandra, positif menggunakan narkoba. Ini masih belum diingat karena kita baru yang periksakan dari Mabes, kemudian kita sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan positif dari hasil tes urin. Yang benar itu ditangkap di Pejawa Ngada atau ditangkap di Kupang? Karena yang beredar sekarang katanya ditangkap di Kupang. Dan kita sudah dibawa dari sini sudah ke Mabes dan kemudian juga kolaborasi antara Bid Propam Polda Nusa Tenggara Timur dan Divisi Propam Mabes Polri. AKBP Fajar ditangkap atas kerjasama Divisi Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda NTT dan diberangkatkan dari Kupang ke Jakarta. Ternyata dari hasil pengembangan penyelidikan, Divisi Hubungan Internasional Polri juga mendapati diduga keterlibatan AKBP Fajar dalam dugaan pelecehan terhadap anak-anak. Temuan ini berdasarkan laporan informasi Polisi Federal Australia mengenai adanya transaksi video dari situs porno. Dirkrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menyatakan sudah ada 9 saksi yang menjalani pemeriksaan, namun penyidikan masih berfokus pada kasus pelecehan. Saat ini kami konstruksinya pada kasus kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan. Terkait dia positif narkoba itu bagaimana, Pak? Baik, sampai saat ini serangkaian penyelidikan kami pada saat itu kami tidak mengarah kepada adanya dugaan narkoba. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan hukuman yang sesuai bagi petugas yang melanggar. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik, maka Bapak Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam sebagai bahasanya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Saat ini Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar masih menjalani pemeriksaan intensif di Bid Propam Polri. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, ulah Kapolres Ngada nonaktif ini juga memicu protes mahasiswa di depan kantor Mapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka menuntut pemeriksaan narkoba dilakukan terhadap seluruh anggota Polres Ngada. Para mahasiswa ini menggelar aksinya di kantor Mapolres setelah semakin mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Mereka mendesak Mabes Polri untuk membongkar kasus secara terang benderang. Mereka juga meminta kepada Polres Ngada untuk mengadakan pemeriksaan narkoba terhadap semua anggota Polres Ngada. Kami sangat mengharapkan agar kasus ini dibongkar secara terang benderang, agar kemudian rentetan kasusnya itu disampaikan juga di publik. Kami tidak mau ada terlibat lagi oknum kepolisian selain saudara Fajar Widya Dharma. Kami juga mengharapkan atau menuntut Mabes Polri agar kemudian memberikan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku. Juga kami mengharapkan narkoba ini tidak ada di Kabupaten Ngada yang kita cintai ini. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kalix Taus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Kalix. Kalix, bagaimana update perkembangan kasus ini, Kalix? Ya, baik Desi dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwa terkait Kapolres nonaktif Ngada yang terlibat dalam kasus dugaan narkoba dan pelecehan seksual anak di bawah umur, memang saat ini yang kami himpun dari Polda Nusa Tenggara Timur terdapat 9 orang saksi yang telah diperiksa. Di antaranya 1 orang korban, penjaga hotel, dan 7 orang lainnya yang memang dari Polda NTT juga tidak menjelaskan secara detail terkait profesi dan peran mereka dalam kasus ini. Desi, kembali ke studio Desi. Baik, dari informasi yang Anda himpun, apakah ada keterkaitan antara 2 kasus yang sedang menjerat terduga pelaku ini, Kalix? Baik Desi dan juga saudara, keterkaitan 2 kasus ini memang sejak
sore kemarin, konferensi pers yang diselenggarakan di Polda Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa memang tidak ada keterkaitan dalam kedua kasus ini. Meski demikian, kami terus melakukan upaya pendalaman terkait peristiwa yang terjadi. Kembali ke studio, Rizky. Baik, Kalix, ini ada pernyataan dari Ketua LPA Nusa Tenggara Timur mengenai adanya dugaan perdagangan manusia dalam kasus terduga pelaku ini. Bagaimana konfirmasinya, Kalix? Ya, baik Desi dan juga saudara. Memang terkait dugaan perdagangan manusia, saat ini pihak Polda NTT sendiri belum memberikan keterangan resmi. Namun memang pada siang tadi kami sempat berdiskusi bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT atas nama Veronica Atta, menyebut memang kasus ini sebenarnya masuk dalam tindak perdagangan orang. Oleh karena itu mereka juga berharap kepada pihak Mabes Polri untuk mengusut semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Kembali ke studio Desi. Baik, Kalix, sejauh ini kasus ini masih ditangani oleh Polda NTT atau sudah diserahkan ke Barreskrim Polri, Kalix? Ya, memang informasi yang kami himpun memang terkait kasus Kapolres nonaktif ini, memang saat ini masih belum ada informasi resmi apakah yang ditangani oleh pihak Polda NTT atau Mabes Polri. Namun kami terus mendalami dan meminta keterangan terkait hal tersebut, Desi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kalix Taus melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, sebagai perwira nomor 1 di Polres, Kapolres Ngada seyogyanya jadi panutan. Tapi jika sudah menggunakan narkoba dan apalagi jika terbukti melecehkan anak secara seksual. Aduh, semoga saja kepercayaan publik kepada Polri tidak kian melorot. Dan saudara, usai jeda polisi menangkap 2 pencuri spesialis motor trail di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya disergap saat bersembunyi